Ya mungkin bisa karena faktor DOC, faktor pakan kan bisa, tapi yang jelas saya dengan IP segitu itu di saat setelah pakai alat itu, Mas. Nama saya Wiyanto, posisi kandang Congol Jagoan Sambi, Boyolali. Kandang ini populasi 10.000, ada 2, cuman yang satu kandang open sekarang nggak isi. Saya beternak kalau dari kandang open dari 2010, kalau di kandang close ini 2,5 tahun. Kalau yang sekarang ayam umur 3 hari jalan. Ini kandang kebetulan letter O, Mas. Jadi posisi blower di bawah, posisi inlet di atas 2 lantai. Jadi populasi 10.000 itu 5.000, atas 5.000, bawah 5.000. Menyesuaikan dana. Jujur loh, Mas. Soalnya kalau untuk blower itu kan dia jangkauannya sebetulnya jauh, Mas. Jadi kalau untuk panjang kandang ini kan panjang 39. Kalau 39 itu kan masih kurang jauh untuk ispan blower. Jadi kalau dibikin letter O gitu kan nanti pas. Paling enggak 70-80 kan jangkauan blower itu ispannya. Jadi pas. Sulit sih, Mas, tapi ya karena udah udah terbiasa di sini. Jadi udah tahu selanya lah. Udah tahu. Soalnya kalau atas bawah itu kan suhunya pasti beda. Suhunya pasti beda, itu satu blower, Mas. Menyesuaikan kan kalau misalnya yang bawah kurang panas, yang bawah ada tambahan pemanas lagi, Mas. Itu kan tadi ada tambahan pemanas gasolek, ada 2 tadi itu. Ikut check in 17 periode. Ya dari mulai upgrade kandang ini. Ini kan tadinya dulu kandang open, Mas, aslinya. Terus saya upgrade ke kandang close. Setelah saya upgrade itu langsung ikut check in sampai sekarang. Ya pertama kan dari pihak kemitraan ngasih saprona yang bagus. Terus kita manajemennya ya sesuai arahan dari PPL lah, Mas. Sesuai arahan dari PPL. Kan ada program obat dan sebagainya ada kan, Mas. Kita jalankan. Pernah saya di periode 8, Mas. Periode 8 itu saya dapat DOC. Itu dari awal kematian tinggi, Mas. Dari awal kematian tinggi sampai pertengahan umur itu masih tinggi. Akhirnya ayam itu sampai diinjek, sampai dikasih vitamin B kompleks, tetap nggak, istilahnya nggak pulih lah, nggak bisa balik lagi. Akhirnya di umur 23, 24 dipanen. Di BW sekilo 11 itu, Mas. Ya dari situ kemitraan emang rugi. Kemitraan rugi, tapi alhamdulillah saya nggak kena denda. Karena saya selama dari periode pertama sampai periode 8 baru itu gagal gitu. Jadi memang kegagalannya itu kan karena ayam sakit. Kalau dari saya rugi operasional, Mas. Kalau ikut kemitraan kan operasional dari saya, dari pulsa, berambut. Ya itu udah resiko saya, Mas. Kalau operasional di kandang close itu kan per ekornya kenanya 2.000, Mas. 1.000, Mas, maaf, 1.000. Ya 1.000. Jadi saya itu ya sekitar 10-15 lah, Mas, kerugiannya. Sebelumnya kita temuin RT RW masyarakat lah, tokoh masyarakat sini, gimana kalau saya bikin kandang gini-gini, ada tanda tangan, oke, ya kita lanjutkan. Ya kalau menurut saya kandang itu yang paling penting malah warga, Mas. Sebelum kita melangkah ikut PT apa, ikut kemitraan apa, yang paling penting lingkungan dulu. Lingkungan oke, baru kita lanjut gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aman. ABK-nya tetangga saya, Mas. Kalau saya kan bukan orang sini, Mas. Kalau saya Simo, ya nggak jauh sih dari sini. Oh, kalau cara kerja ABK bareng-bareng sih, Mas. Cuman kalau pas lagi nggak ada kerjaan, misalnya kan gini, makan udah selesai, makan ayam, apa nabur sekam udah selesai. Kalau pas istirahat gitu gantian, satu pulang, satu di kandang. Tapi kalau pas kerja bareng-bareng. Kalau di sini panas, Mas. Kalau panas kita pakai saldek, Mas, inletnya itu. Kan ada inlet. Ya kalau di musim panas kerjanya inlet agak berat gitu. Kalau musim-musim dingin kayak gini ya jarang-jarang lah kerjanya. Dari IoT, Mas. IoT-nya Citok 125. Sangat gampang. Semua dari pertama nyalain blower. Terus
pemanas yang tadi barusan nyala itu, terus inlet juga, terus suhu kan bisa kita pantau dari HP juga mas. Lebih praktis itu mas, lebih praktis, suhu bisa terkontrol. Terus kita bisa atur target suhu, misalnya ruangan itu kita pengen suhu berapa, misalnya ayam umur berapa, itu kita tinggal setel di HP apa di alatnya itu sudah terkontrol sendiri nanti. Ya sangat membantu. Soalnya kan sensornya juga atas bawah juga mas. Jadi dikalibrasi itu loh mas. Ada sensor 1, 2, 3, 4. Nanti dikalibrasi. Ketemunya nanti berapa gitu. Saya ikut check-in setahun baru dipasang alat itu. Alat IoT itu. Ya gimana ya Pak? Yang jelas kan ayam lebih bagus mas. Ayam tuh lebih bagus, lebih terkontrol suhu. Yang penting kalau kandang close itu kan yang penting suhu nyaman ayam. Kalau kita pakai alat itu kan kita tinggal atur target suhu sekian, dan nanti alatnya bekerja mas. Nah kalau manual kan kita harus lihat ayam dulu gimana, terus ke kandang ke gudang sana kan mencet alatnya gitu kan. Kadang-kadang kalau hujan kita males gitu kan. Bedanya di situ mas. Udah gitu bisa lewat HP ngontrolnya. Lebih hemat pasti, terus yang jelas ke ayam tuh bobotnya lebih bagus mas. Jadi misalnya di umur panen kita 33 atau 32 gitu, lah rataan BW nya itu bagusan yang pakai alat ini. Ada perbedaannya lah mas, lebih bagus karena faktor suhu mas. Kalau pakai alat tadi kan yang tak bilang kita bisa target suhu, misalnya suhu nggak tercapai alatnya bekerja, kurang ini alat bekerja kan gitu. Kalau kemarin kan manual sebelum ada alat itu. Ya pertama masang saya nggak tahu juga, cuman kan terus diarahin sama yang masang Mas Eko tadi itu. Gampang sih mas, gampang soalnya kan bahasa Indonesia, pokoknya gampang lah. Dikasih tahu sekali ngerti gitu. Yang paling membantu yang jelas kita nggak ribet mas, ayam lebih terkontrol gitu mas, terkontrol suhu maksudnya, suhunya terkontrol. IP terbaik saya pernah 401 kayaknya mas, harus nyari data sih mas, tapi 401 kayaknya mas. Ya gimana mas, kalau peternak itu ya kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, kadang-kadang bagus kadang-kadang itu, dan ya mungkin bisa karena faktor DOC, faktor pakan kan bisa, tapi yang jelas saya dengan IP segitu itu di saat setelah pakai alat itu mas. Sebelum pakai alat itu juga belum pernah. Yang sering 360, 370. Saya kan dulu sopir di Jakarta mas, dari muda sampai beristri punya anak kan di Jakarta terus. Akhirnya kenal sama temen, diajak bikin kandang, ya sampai sekarang lah gitu. Tapi ya kalau beternak itu kan sebetulnya kalau sudah lewat setahun kan udah tahu mas, udah tahu semua musim kan dalam setahun itu, jadi udah hafal. Usaha itu yang penting kita tekun lah, kita harus belajar tentang usaha kita. Misalnya kita di ayam, kita harus ngerti ayam. Kita harus ngerti ayam, misalnya kita nggak tahu ya nanya ke temen. Kalau untuk ikut kemitraan enak sih mas, ada yang mandu. Jadi kemitraan ada yang mandu dari PPL-nya. Dari kita program obat umur sehari sampai panen kan ada. Caranya gini-gini ada semua. PPL-nya kebetulan yang nanganin kandang saya kan Mas Budi namanya. Bagus sih mas. Maksudnya dia kalau bahasa Jawanya tanggap mas, kita pengen apa gitu ngerti lah mas itu. Orang usah neko-neko mas, nggak usah neko-neko mas. Kalau bahasa peternakan ya, kalau misalnya kita baru dikasih rezeki segitu ya kita terima. Misalnya ada kesalahan, oh kemarin kok begini, kita cari tahu kesalahan kita mas. Oh harus begini, sharing sama temen, sharing sama yang lebih tahu gitu mas. Yang jelas ya ke PPL-nya yang nanganin kandang ini gitu. Kalau sekam saya kebetulan kan di sebelah sini deket ada selepan padi mas. Nah itu saya 6.000 per saknya. 6.000 per sak, terus satu selepan itu nggak dikasih ke siapa, kasihnya ke saya. Jadi kalau pas di sana banyak ya saya numpuk kayak gini nih, numpuk. Berapa saya bayar kan gitu. Tapi di saat nanti susah tetap
dia kesini semua gitu untuk sekam. Jadi aman mas, kita amanin. Di musim hujan penting banget mas. Kalau di musim hujan begini saya 2 hari sekali nabur mas. Di ayam besar loh mas. Paling enggak di umur 15 ke atas itu hari ini tabur misalnya mas, besok udah basah. Lebih boros di sekamnya. Kalau limbahnya ada yang ngambil. Kalau di saat kan yang ngambil daerah gunung mas, Gunung Merapi itu, Selo. Nah itu kalau di saat sana butuh ya kita nggak ngeluarin ongkos, diambil aja. Kalau kebetulan di sana itu nggak musim nanam, jadi dia nggak butuh. Berarti kan yang butuh kita mas, kita ngasih uang solar ke yang ngambil itu. Ya seikhlasnya lah, yang penting ada uang solar. Tapi kalau di saat sana butuh ya diambil aja. Pas mau musim hujan itu mas mati lampunya. Kalau di sini, kalau untuk sekarang jarang sih mas. Kalau di sini itu kan kampung ya mas, kan apa namanya jaringannya itu kan banyak pohon-pohon gitu. Kalau menjelang musim hujan itu kan anginnya banyak. Lah itu pohonnya rubuh karena kabel. Yang periode kemarin aja ada kali 7 kali mas mati lampu. Makanya genset harus bener-bener ready. Mati kan alarm ini nyala mas. Ya masih manual sih mas. Kita masih ke kandang, masih nyalain genset. Kejadian paling berkesan di saat panen harga tinggi mas. Ayam bagus juga lagi. Kebetulan ayam bagus, harga pasar tinggi. Kalau harga pasar tinggi kan kita dapat bonus pasar mas. Kita dapat 25% dari kelebihan harga pasar sesuai kontrak. Yang kandang rumah kan sekarang posisi masih open mas. Nah, rencananya ya mau di close tapi kan ngumpulin duit dulu. Soalnya kan biayanya mahal mas. Saya BRI ngambilnya 2 tahun, alhamdulillah. Saya di sini harus 2 tahun setengah ya mas. 2 tahun itu alhamdulillah udah lunas mas. Alhamdulillah. Jadi yang tadi jaminan di itu udah pulang semua, alhamdulillah udah 2 tahun lah. Malah nggak sampai 2 tahun itu udah balik semua. Kalau peternak baru yang penting itu misalnya mau bikin kandang ya mas, itu yang penting lingkungan mas. Nomor 1 lingkungan. Jadi kita lingkungan kita izin dulu ke RT RW tokoh setempat gimana, walaupun itu misalnya tempatnya itu di lingkungan kita sendiri, maksudnya di kampung kita ya misalnya, kita harus izin dulu. Nah setelah itu baru kita cari kemitraan. Soalnya kalau warga atau masyarakat itu yang paling penting mas. Kita udah bikin kandang biayanya mahal, gini-gini warga demo habis kita mas. Yang penting warga, kalau kemitraan gampang mas, asal kita punya kandang banyak kemitraan isi kan. Yang penting warga, lingkungan lah, lingkungan aman dulu. Tipnya itu yang penting. Alhamdulillah saya di sini gimana ya mas, udah dianggap warga sini mas, tapi aktivitas warga sini aku ikut semua mas. Kayak apa, iuran apa, ada apa, acara apa, aku ikut terus mas. Padahal aku bukan orang sini gitu. Ya kalau panen itu kan saya jatahnya 25 ekor mas untuk warga. Tapi kan yang dibagiin nggak selalu itu aja, nanti ada yang ngatur lah mas. Misalnya periode ini dikasih ini, periode besok itu gitu. Ada yang ordinir lah itu. Yang penting aku nyediain ayam 25 buat warga gitu.